kalau di Indonesia itu pasal satu-satunya pasal keranjang sampah untuk bisa menetapkan orang menjadi tipikor korupsi. Hampir sama dengan kasus pembunuhan Eki sama Vina Cirebon. Alat bukti nggak ada tapi dipaksakan tersangka, itu aja. Tom Lembong itu adalah korban dari balas dendam politik Jokowi, kan itu dasarnya tuh. Bisa dapat bocoran bahwa memang pemanggilan Tom Lembong ini itu terjadi pada saat dia ditetapkan sebagai co-kaptennya Anies Baswedan di 2023. Jadi bukan perkara baru nih. Tapi kalau tidak ada celah tersangka akan dicari-cari apa persoalannya. Jadi itu yang mau dipesankan oleh Mulyono dari Solo, from Solo. Ya. Karena itu kita harus melakukan perlawanan terhadap cara-cara seperti ini. Pemerintahan Prabowo Subianto akan terganggu kalau politik balas dendam ini dijalankan. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fu fa fa, maksulin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ex-jubir presiden sebut Tom Lembong sengaja dikriminalisasi agar pendukung Anies Baswedan cemas. Nah, mantan jubir presiden di era Gus Dur yang bernama Adi Masardi jadi menilai penahanan Tom Lembong adalah kriminalisasi berbau politis sekali. Jadi mantan ex-jubir presiden di era Gus Dur yang bernama Adi Masardi, ya, beliau menilai bahwa kasus Tom Lembong ini real, murni kriminalisasi. Karena lawan politik Anies ini ya mulai melakukan manuver politik, yaitu menjegal Anies. Nah, sehingga menurut Adi Masardi ini adalah upaya dari lawan politik Anies untuk menjegal Anies supaya tidak bisa mendirikan parpol politik, ya. Dan juga sebagai peringatan orang yang mengusik atau mengutak-atik masalah Fufafa ya bakal seperti Tom Lembong, yaitu dikriminalisasi atau dipenjarakan. Jadi dicari-cari masalahnya sehingga pada akhirnya pun Tom Lembong dikriminalisasi. Dan juga menurut Adi Masardi, ya, tidak hanya itu saja bahwa kasus Tom Lembong ini yaitu untuk menutupi atau mengalihkan kasus yang lebih besar, Markus Mahkamah Agung Zaro Frikar, ya. Kita tahu kemarin kasus Zaro Frikar ini yaitu ditemukan uang mencapai 1 triliun dan juga 50 kilo emas batang, ya. Jadi kasus ini pelan-pelan sudah mulai tenggelam, bertujuan untuk mengalihkan pandangan publik, ya, supaya dengan adanya kasus Zaro Frikar ini dikhawatirkan akan terbongkar kasus-kasus yang lebih besar. Menurut Adi Masardi bahwa dengan ada kasus Tom Lembong ini supaya menenggelamkan kasus-kasus yang lebih besar seperti kasus Zaro Frikar. Jadi menurut Adi Masardi, jika kasus Zaro Frikar ini ya dibuka ke publik dan dikawal oleh publik, apalagi diviralkan oleh netizen, ya, bukan cuma aib hakim saja yang akan terbuka, tetapi kejaksaan dan putusan Mahkamah Agung soal pilkada terkuak otaknya. Nah, apa yang disampaikan oleh Adi Masardi ini ya tidak beda jauh juga yang disampaikan oleh pengamat hukum pidana yaitu M. Taufik, yang mengatakan bahwa kasus Tom Lembong ini juga jangan sampai terkecoh, ya, yaitu untuk mengalihkan isu kasus yang lebih besar. Bukan kebetulan salah satu hakim itu memang hobinya memberikan hukuman bebas. Nah, ini guys, tiba-tiba muncullah kasus Thomas Lembong, ya guys. Menurut saya Thomas Lembong ini intercept dan ini sangat pesanan. Kenapa? Karena impor gula ini terjadi pada tahun 2015-16. Dan saat itu Thomas Lembong itu persoalannya administrasi, jadi sama sekali bukan korupsi. Nah, oleh karena itu guys, jangan mau diarahkan atau diseplit perkara ini, diintercept lebih tepatnya, tiba-tiba konsentrasi kita kepada Thomas Lembong. Tapi tetaplah berkonsentrasi kepada Zaro Frikar, ya. Kenapa? Zaro Frikar ini akan membuka bahwa saya 100% yakin, karena praktek mafia kasus ini sudah 10 tahun, saya yakin ada hakim agung itu yang terlibat. Nah, tiba-tiba ketika mau menyentuh ini diintercept Thomas Lembong. Jangan mau dengan permainan kejaksaan. Ini kejaksaan sudah diintercept, ya, udah dipotong langkahnya. Ada yang ingin mengalihkan isu bukan lagi kepada hakim agung. Saya meyakini seyakin-yakinnya hakim agung itu terlibat. Bagaimana mungkin
mereka memutus perkara pembunuhan, kemudian yang terbukti hanya penganiayaan dan hukumannya 5 tahun. Secara hukum hakim ini layak ditangkap. Kenapa? Karena menurut pengakuan Saruf Rikar, dia sudah ketemu salah satu hakim meski belum menyerahkan uang, dan dia sudah terima 1 miliar yang namanya Markus Saruf Rikar ini, guys. Jadi jangan mau dijebak perkara ini berhenti ke Thomas Lembong yang kasus abal-abal, tapi tetaplah konsentrasi. Dan saya yakin selama 10 tahun ini akan melibatkan menteri, ya, melibatkan tokoh politik, melibatkan konglomerat dan hakim-hakim agung yang lain. Saya yakin itu. Jadi tetaplah konsentrasi bagaimana Zakar ini atau Saruf Rikar ini dibongkar semua, hakim agung siapa dan perkara-perkara siapa, saya yakin akan terkuak. Jadi jangan mau diintercept dengan kasus Thomas Lembong. Jadilah orang merdeka, orang cerdas, pintar, hidup di alam merdeka. Dan netizen di sosial media X juga memberi komentar bahwa penangkapan Tom Lembong hanya upaya untuk mengurangi laju Anies Baswedan pada tahun 2029 yang hanya menjadi pesaing terkuat sepanjang pemilu Pilpres yang akan melawan Fufufafa yang telah digadang-gadang menjadi penerus Pinocchio Raja Jawa Culas. Jadi menurut netizen ya, ini ada upaya juga untuk mengurangi laju Anies Baswedan untuk Pilpres 2029. Jadi netizen mengatakan bahwa Raja Jawa ini sudah mempersiapkan yaitu Fufafa untuk maju di Pilpres 2029, dan mulai dari sekarang ya, pergerakan Anies Baswedan sudah dilambatkan oleh kasus Tom Lembong. Jadi Tom Lembong ini ya menurut netizen bagian dari peringatan Raja Jawa, jangan coba-coba mengusik, mengutak-atik Fufafa, maka akan terjadi seperti Tom Lembong. Dan menurut Rocky Gerung ya, kasus Tom Lembong ini baru pertama kali dalam sejarah tersangka korupsi dibela oleh rakyat dan netizen. Jadi ada yang terlihat tidak wajar sehingga banyak yang bersuara membela pada penetapan tersangka kasus Tom Lembong. Jadi sekali lagi publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Selain masalah politik, kasus Tom Lembong ini banyak dimensinya yang sangat menarik ya. Baru kali ini ada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi lagi ya, itu dibela habis-habisan oleh para netizen. Ini tidak hanya netizen dalam negeri, tapi mereka juga terutama warga Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, di dalam negeri bahkan perlawanan justru dilakukan oleh netizen yang mulai mempersoalkan proses penangkapan itu. Jadi kelihatannya Tom Lembong ini juga punya jaringan pendukung, dan jaringan itu tentu bukan jaringan politis karena Lembong sendiri bukan tokoh politik kan. Jadi ada unsur baru di dalam masyarakat kita, yaitu kepekaan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh kejaksaan. Jadi mungkin sekali orang merasa bahwa ya Lembong itu kan orang biasa tuh, dan nggak sorry ini saya lagi di jalan nih, yang nggak punya kepentingan dengan kekuasaan. Karena itu dia direkrut oleh Jokowi, lalu Lembong mungkin melihat bagaimana proses pembuatan kebijakan di dalam kabinet yang isinya adalah pentargetan seorang, atau dalam soal kebijakan yang menyangkut ekstraksi industri itu banyak kong kaling kong kan, itu intinya tuh. Jadi kalau kita berpikir apa alasannya Lembong ditangkap, oh peristiwa 9 tahun lalu, itu artinya dari awal harusnya udah diselesaikan. Nah kalau baru sekarang diucapkan dan hanya dalam kira-kira karena prinsip kerugian negara itu belum bisa ditunjukkan secara pasti oleh kejaksaan, dan kalau kita dengar keterangan kejaksaan, oh masih dalam proses berupaya untuk digelar perkara atau macam-macam, tetapi faktanya kejaksaan tidak mampu untuk menerangkan kasus belinya apa itu. Kasus beli artinya sesuatu kasus yang sedang yang hendak diperangi apa, kasus yang ada di dalam target apa, kan harusnya sudah ada di depan jurnalisme atau di dalam pers bahwa kasusnya adalah soal gula, apa yang terjadi di situ, bahwa kebijakan Lembong itu kalau tidak dilakukan maka negara tidak akan dirugikan, kira-kira begitu formulasinya. Tetapi di belakang itu orang mau tanya apa masalahnya di situ, kan itu kebijakan. Ya kebijakan bisa salah, bisa benar.
Tetapi kalau kebijakan itu dianggap keliru, itu artinya mesti diterangkan siapa yang dapat untung dari kebijakan Lembong itu dalam soal impor gula. Jadi sekali lagi, publik hanya ingin menuntut kejelasan konsepsi hukum yang diterapkan pada Lembong itu apa. Nah, di dalam hiruk pikuk itu orang melihat ada yang kelihatannya kok seperti permainan politik ya. Jadi jangan disalahkan kalau LSM atau terutama netizen mulai mengepung kejaksaan dengan prinsip bahwa ada abuse of power dilakukan oleh pihak kejaksaan. Nah, Rocky Gerung juga menambahkan ya, kasus Tom Lembong ini, jadi menurut Rocky Gerung adalah upaya balas dendam politik ya. Jadi bayang-bayang Jokowi itu masih sangat kuat sekali. Artinya walaupun Prabowo menjadi presiden, tangan Jokowi itu masih sangat kuat sekali. Keinginan Pak Prabowo untuk menegakkan hukum akhirnya sekedar headline aja. Dan kasus Tom Lembong justru memperlihatkan bahwa gejala pemberantasan korupsi akhirnya dikaitkan dengan politik. Sangat mungkin dianggap bahwa Tom Lembong tidak patuh pada Jokowi, sehingga kaki tangan Jokowi ketika udah lengser pun masih mengarah pada setiap tokoh yang dianggap balelo dari perintah Jokowi. Dan kita tahu Tom Lembong ini adalah pendukung Anies. Jadi kelihatannya publik justru lebih percaya untuk menemukan fakta politik dari kasus ini ketimbang fakta hukumnya. Jadi itu persepsi pertama tuh. Nggak ada gunanya kalau publik sudah punya persepsi bahwa Tom Lembong itu adalah korban dari balas dendam politik Jokowi. Kan itu dasarnya tuh. Kalau kita lihat perkembangan kasus itu sampai sekarang kita nggak tahu apa yang menyebabkan dia diseret di dalam atau bahkan ditahan tuh. ICW sendiri mempertanyakan tuh apa kausa penyebabnya itu kan. Jadi sebetulnya kemampuan kita untuk melihat dan menguji sekaligus kesungguhan dari penegakan hukum itu terlihat di dalam kasus-kasus yang sebetulnya terkait dengan peristiwa politik. Kalau kasus itu dari 10 tahun lalu diungkit sekarang, itu artinya selama Tom Lembong jadi menteri ya didiamin apa. Jadi sebetulnya bayang-bayang kekuasaan itu masih ada di belakang hukum, di belakang pemberantasan korupsi. Jadi keinginan Pak Prabowo untuk menegakkan hukum akhirnya dipersepsikan sebagai sekedar headline aja dan tidak menyentuh pada mereka yang hari-hari ini sebetulnya ada di dalam pantauan masyarakat sipil. Itu yang menyebabkan Abraham Samad, Saud Sitomorang, Said Tidur, Roy sudah segala macam itu, Marwan Batubara kemudian datang ke KPK untuk minta kepastian apakah kasus-kasus yang selama pemerintahan Pak Jokowi itu mau ditenggelamkan, apakah KPK mau mengintai sekedar intayan politik dan dikaitkan lagi dengan dendam politik. Jadi sebetulnya kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo berupaya untuk menghasilkan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan, tetapi bayang-bayang Jokowi masih ada di belakang itu. Jadi selalu kita ingin lihat bagaimana Pak Prabowo bisa lepas dari bayang-bayang itu. Tentu bisa, tetapi itu harus dimulai dengan sesuatu yang final, bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dikaitkan dengan pemerasan politik, atau sebaliknya pemerasan politik tidak boleh berakibat pada penggunaan hukum. Nah, menurut Said Didu, kasus Tom Lembong ini sudah berjalan di saat Tom Lembong sendiri menjadi co-captain Anies Baswedan saat maju Pilpres kemarin. Jadi ini sudah pemeriksaan ketiga kalinya. Artinya ini memperlihatkan bahwa kasus Tom Lembong ini ya bukan pesanan dari pemerintah Prabowo. Bisa dapat bocoran bahwa memang pemanggilan Tom Lembong ini itu terjadi pada saat dia ditetapkan sebagai co-kaptennya Anies Baswedan di 2023. Jadi bukan perkara baru nih. Jadi sprindiknya tahun lalu sebetulnya. Tahun lalu sebenarnya. Nah, itu kan kemarin dia menyatakan sudah pemeriksaan ketiga kalinya. Nah, jadi kalau ada yang menduga bahwa siapa tahu ini agenda politik Prabowo, kelihatannya bukan, karena memang kejaksaan menyatakan juga bahwa sudah 2023 disidiknya. Karena setelah saya dapat informasi, PT-PT ini yang melakukan impor itu yang ditunjuk oleh Tom Lembong itu di luar mafia yang selama ini ada. Di luar. Jadi dugaan saya
mentersakakan Tom Lembong ini pesan selain politik, pesan mafia impor gula sapi. Karena yang mengimpor itu bukan yang selama ini. Nah, kenapa sih Pak Said bisa mengatakan bahwa sebenarnya mafia yang harus diberantas? Jadi kalau kita lihat gini, dari sisi impor gula itu kan selalu dibilang ada juga mafia pangan, sekarang mafia impor gula. Siapa itu? Ya udahlah, nanti kita bicarakan itu. Enggak, tapi artinya satu itu. Jadi gini. Oke. Sebagai gambaran, impor berbasis kuota itu butuh uang sekitar 100 triliun cash untuk total impor dalam waktu 3 bulan. Jadi ini tidak mungkin dia bayai oleh bank. Dan ibu tidak pernah akan menemukan satu kredit namanya impor beras di bank manapun. Ibu tidak pernah menemukan kredit tentang impor gula, impor kedelai, impor daging, tidak pernah. Artinya ada orang yang membiayai ini. Saya juga bisa sebut satu nama sih, nanti boleh diedit ya. Ya. Nah, depannya T. Ya. Nah, nggak ada bosnya lagi. A. Ya. Nah, oke. Jadi gini. Ini tidak pernah ada di perbankan. Dan saya kan pernah BSSM BUMN, Bulog juga lewat situ. BUMN juga lewat situ. Semua tuh hanya bendera. Itulah setelah muncul saya cek yang mengimpor, yang dikasihkan impor yang hanya 105.000 ton ini dari puluhan juta ton, mereka marah. Mereka marah, dan kita tahu mafia impor ini adalah di belakang rezim Jokowi. Pak Said mau bilang bahwa Tom Lembong itu di apa itu? Dijadiin disangkakan itu karena dia tidak pakai mafia justru. Jadi tidak ada mafia, malah dia jadi. Nah, dia tidak. Nah, itu yang kita harus telusuri ini apa yang terjadi. Ini apakah terlalu keberanian Tom Lembong melawan itu karena nggak ada yang berani melawan. Akhirnya dia kena. Jadi dia dipaksakan, dan karena saya lihat yang dikasih izin impor tuh bukan yang selama ini. Bukan yang selama ini. Yang selama ini siapa, Pak? Ya, tadi A itu. Nah, terus ya, tapi PT-nya apa yang dijadiin majunya? Enggak ada. Oh, jadi pokoknya kalau gitu aja. Enggak, kalau saya punya PT, maka begini, Mbak. Pada saat dia sudah mengurus kuota, maka anggaplah gula, maka seluruh gula Thailand udah dibeli. Gula Australia udah dibeli. Jadi saya dulu dapat pun pasti saya ke sana. Karena pada saat saya ke sana beli, udah nggak ada. Udah nggak ada. Artinya kalau Indonesia mau beli, yang di negara itu dibeli dulu sama si mafia, jadi Indonesia belinya ke mafia. Bahkan ya, mantan ex Wakapolri akhirnya buka suara di podcast Abraham Samad mengatakan bahwa jadi kasus Tom Lembong ini adalah memang sengaja direkayasa. Hampir sama dengan kasus pembunuhan Eki sama Vina Cirebon. Alat bukti nggak ada tapi dipaksakan tersangka itu ada. Dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dibuktikan semua. Kalau seorang jaksa mengatakan tidak perlu ada aliran dana, ini jaksa sekolahnya di mana saya nggak tahu. Ya kan? Enggak, ini sekarang saya mencoba menebak-nebak saja. Sekarang lagi musim ijazah palsu. Ijazah abal-abal nih. Perlu ditanyakan sekolahnya dari mana. Ini penyelidikan dalam tindak pidana korupsi, Pak, itu extraordinary crime sampai dibentuk KPK. Kalau seorang jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi bicara seperti itu, menurut saya perlu diragukan sekolahnya di mana. Kalau saya itu dulu, kalau sudah berani menangkap dan menahan Tom Lembong, berarti jaksa sudah pernah memeriksa satu Menko Ekuin, kemudian bea cukai. Barang ini, gula ini datang dari langit atau datang lewat kapal, atau lewat pesawat juga bisa mungkin ya. Ini sudah semua belum. Kemudian tadi aliran dana merugikan keuangan negara. Kalau nggak ada keuangan negara, mau dikatakan korupsi, pasalnya pasal 2, pasal 3 sama di situ. Masa dia ada pengecualian kalau Tom Lembong tidak usah ada aliran dana? Kan aneh di sini. Situ aja menurut saya. Sangat banyak keganjilan kalau jaksa sekarang mulai kewalahan menjawab tidak perlu ada aliran dana. Masyarakat menanyakan, kok nggak ada aliran dana? Loh, ini bukan asal tanya, asal jawab, bukan. Jelaskan secara hukum tadi. Unsur-unsur pasal tadi, jaksa bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Iya, kalau Kementerian Lembaga Negara, Pak, itu kan ada yang mengawasi, BPK juga mengawasi. Inspektorat juga ada di situ. Jadi jaksa jangan memaksakan kepanjangan kuku-kukunya nancep ke semua kementerian supaya takut. Ya kan? Saya melihat di sini, di depan kelihatannya jaksa itu, wah kencang sekali nih, nggak takut. Tapi endingnya kelihatan mulai ketakutan.
Oke, jadi kelihatannya Kejaksaan Agung banyak membongkar kasus awal-awalnya heboh, tapi endingnya nggak jelas. Ada yang asuransi mana? Asabri, Jiwasraya segala itu. Aliran dana yang mengalir sampai ke laut itu nggak pernah kelihatan. Oke. Ya kan? Kan aneh, timah. Berapa yang terlibat nggak diperiksa? Oke. Seperti itu. Jadi kasus menerima 27 miliar Menpora itu. Iya. Ya kan? Itu sebetulnya bisa dikenakan 480 untuk Undang-Undang 31 tahun 1999 dan korupsi. Oke. Sehingga penyidikannya jaksa harusnya minta bantuan Kapolri, tolong disidik tidak pidana penadah uang hasil korupsi 27M kepada Menpora oleh Kapolri, kan gitu Pak. Jadi walaupun dia kembalikan tidak menghapuskan tidak menghapuskan, enak sekali nanti kalau ketahuan dikembalikan, kalau nggak diambilkan gitu. Sangat banyak muatan politis di situ daripada muatan politik hukumnya. Apakah kalau menurut Pak Ugro lihat Tom Lembong ini dijadikan tersangka karena dia menjadi bagian di masa lalu di timnya Anies Caimin ya? Apakah kira-kira ada dugaan ke sana tuh, Pak? Banyak indikasi seperti itu yang orang diucapkan itu tidak ada salahnya. Jadi orang menganalisa penangkapan Pak Tom Lembong ini yang dikatakan oleh para pakar dan pengamat-pengamat hukum, pengamat masalah sosial, itu tidak ada salahnya di situ. Jadi ya kalau menurut saya jaksa nggak usah marah kalau dikritik, itu kan wajar, biasa. Kalau nggak mau dikritik ya jangan berubah, tidur saja di rumah kan gitu aja. Ya, praduga tak bersalah juga tidak digunakan, persamaan di depan hukum tidak sama. Kalau memang mau ya diperiksa semua menterinya, dipanggil dulu aja, nggak usah dipasang rompi merah atau oranye kemudian diborgol. Jadi biar ini suatu pembinaan dalam suatu sistem supaya tidak merugikan keuangan negara ke depan nanti. Jadi banyak edukasi nih. Nah, jadi semua menteri dipanggil bagaimana waktu mereka memberikan izin untuk impor tadi, mekanisme bagaimana. Kalau udah sama berarti ada pola yang salah, bukan yang dilakukan oleh satu menteri. Dan menteri kan ini bukan menteri yang sampai puluhan tahun, yang di bawahnya kan juga pasti stafnya memberikan saran di situ semuanya. Ini proses biasa dalam hal impor gula rafinasi menurut saya. Dan ini kan kalau kita lihat Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan itu kan tidak lama juga, singkat dibandingkan bulan dibandingkan dan menteri-menteri lain. Pertanyaan yang kemudian muncul, kenapa Tom Lembong? Kenapa bukan Menteri Perdagangan lain yang lebih lama menjabat di Kementerian Perdagangan itu ya? Dan atau pertanyaan kemudian muncul, kenapa bukan Menteri Perdagangan yang mengeluarkan impor itu jauh lebih besar ya kuotanya daripada zamannya Tom Lembong? Kira-kira seperti itu Pak Ugre? Ya mungkin kalau dilihat dari aspek politis, ya kan, ini kan Tom Lembong kan mendukung kemarin yang Pak Anies nih. Perubahan ya? Iya, perubahan. Jadi Pak Tom Lembong ini kan menurut saya juga termasuk orang pintar di situ. Dia banyak bicara, ingin mengungkapkan yang lebih besar dan sebagainya. Jadi mungkin sebelum yang besar diungkap oleh Pak Tom Lembong dikunci dulu di sini supaya nggak banyak bicara kira-kira gitu. Hampir sama dengan kasus pembunuhan Eki sama Vina Cirebon. Alat bukti nggak ada tapi dipaksakan tersangka itu ada. Ada terdakwa. Berarti kalau begitu konsekuensinya bisa berat di kemudian hari Pak Ugre. Misalnya gini, kalau nanti Tom Lembong ternyata bisa membuktikan sebaliknya di pengadilan bahwa dia tidak bersalah, pukulan apa yang terjadi bagi pemerintah ini, bagi kejaksaan? Selama ini kalau misalnya sidang terus bebas murni juga nggak ada efeknya, malah bisa naik jabatan karena berani melaksanakan perintah tadi. Jadi menurut saya saran sebaiknya Pak Tom Lembong ini pra peradilan saja. Dibuka bagaimana alat bukti yang dihadirkan jaksa di situ, dan itu debat antara pengacara sama jaksa nanti di pra peradilan di situ. Masyarakat lebih teredukasi dengan cara seperti itu tadi. Kasus-kasus yang dijatuhkan kepada Pak Tom Lembong ini diuji coba di pra peradilan. Alat buktinya kuatnya di situ. Kalau memang tidak kuat, ya berarti ada kelemahan di sini kalau jaksa jadi penyidik tidak pidana korupsi di situ. Jadi harus belajar ke KPK atau belajar ke polisi lagi. Dan menurut Bang Refli Harun ya, untuk menetapkan Tom Lembong menjadi tersangka, seharusnya harus ada niat jahat dan bukti-bukti lain seperti aliran dana yang mengalir ke Tom Lembong ya. Jadi semua pakar hukum bahkan netizen ya akhirnya menilai kasus Tom Lembong ini murni adalah sangat-sangat politis, dan juga yang lebih ekstrim lagi netizen mengatakan bahwa ini kasus yang sengaja yaitu dipesan oleh Raja Jawa. Yang kita tunggu adalah apakah ada uang yang mengalir di Tom Lembong, itu yang paling penting saudara sekalian. Kalau tidak ada ya jangan. Dan kelihatan betul ini adalah politik balas dendam Jokowi. Jadi seperti yang saya sampaikan kepada Edi Mulyadi, ya, Jokowi ingin mengirim pesan kepada siapapun yang masih mempertanyakan penanganan kasusnya, ya, yang ingin memenjarakannya, yang ingin memprosesnya, bahwa saya akan yang namanya tendang balik, ya, fight back. Kalau Anda terus dengan narasi-narasi yang tidak menguntungkan Jokowi, Mulyono, dan Fufu Fafa, maka kalau ada celah sedikit pun Anda akan ditersangkakan. Tapi kalau tidak ada celah tersangka akan dicari-cari apa persoalannya. Jadi itu yang mau dipesankan oleh Mulyono dari Solo, from Solo. Ya. Karena itu kita harus
melakukan perlawanan terhadap cara-cara seperti ini. Pemerintahan Prabowo Subianto akan terganggu kalau politik balas dendam ini dijalankan. Atau politik politik untuk memprotek kepentingannya. Agar jangan sampai kemudian tuntutan untuk mengadili Jokowi makin membesar. Nah, itu yang ingin dihindari oleh mereka-mereka ini semua, Sobat RH sekalian ya. Saya sepenuhnya bukan separuhnya setuju. Karena sampai sekarang terus terang saya sedang menunggu Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Tom Lembong terima duit sekian. Kalau Tom Lembong terima duit sekian, sudah selesai ya. Nggak ada alasan lagi Anda korup. Tapi kalau Kejaksaan tidak bisa membuktikan Tom Lembong terima duit, aliran dana, apapun bentuknya, maka pemberantasan korupsi dalam konteks Tom Lembong hanyalah politik balas dendam yang dijalankan oleh institusi hukum yang masih tunduk di bawah ketiak Mulyono. Begitu Sobat Era sekalian ya. Coba kita baca komentar Sobat Era sekalian. Ya. Kalau di Indonesia itu pasal satu-satunya pasal keranjang sampah untuk bisa menetapkan orang menjadi tipikor korupsi. Karena maksudnya gimana pasal keranjang sampah, Prof? Kan cuma suap. Kalau orang suap itu baru tipikor. Kalau negara dirugikan karena kebijakan, itu dilihat adalah masalah administratif kebijakan. Kebijakan itu tidak dapat dipidana dalam 3 hal. Pertama, kebijakan itu dikeluarkan dengan dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dia nggak bisa dipidana karena melalui kebijakan. Yang kedua, kebijakan itu dikeluarkan dengan feasibility study, dengan kajian yang cukup mendalam, ya, sudah dipikirkan resiko dan segala macam. Yang ketiga, kebijakan itu dikeluarkan dari orang yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan tersebut. Jadi kalau syarat ketiga itu sudah dilaksanakan oleh Tom Lembong, itu nggak bisa dipidana. Sama seperti kasus Karen. Karen juga begitu kan. Dia pada putusannya dibebaskan. Kenapa? Karena ada business judgment rule. Dia melakukan itu dengan 3 syarat itu begitu. Berarti penangkapan terhadap dan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong ini bisa dikatakan mengada-ngada sebenarnya ya? Kalau saya katakan bukan mengada-ngada, kurang cukup bukti. Ya, kurang cukup bukti. Karena untuk menetapkan tersangka itu perlu 2 alat bukti. Ya, nah 2 alat bukti itu adalah 2 alat bukti yang sah, bukan asal-asalan begitu. Nanti kalau asal-asalan tetapkan aja orang sebagai tersangka dengan bukti yang asal begitu, bisa terjadi. Nah, 2 alat bukti yang sah itu apa? Kalau dalam tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3, yang paling utama adalah unsur kerugian negaranya dulu. Itu memang ciri khas dari pasal 2 dan pasal 3. Jadi nggak bisa dihilangkan itu ciri khas itu. Kalau ya ini kan tapi sudah dikatakan, Prof, sudah dikatakan oleh Kejaksaan Agung ada kerugian negara 400 miliar. Walaupun tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Dari mana kerugian negara yang 400 miliar itu? Kan ditanya, kerugian negara itu berasal dari perbuatan apa? Kalau tadi dikatakan berasal dari maladministratif gitu ya, kesalahan administratif, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, karena mens reanya nggak ada, niat jahatnya nggak ada di situ, kecuali kalau dia dapat duit, barulah kebijakan itu ada mens reanya begitu. Ya, Prof. Ini Prof, sebagai pembanding sebenarnya perlu tidak sih Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan lainnya, karena ex-Menteri Perdagangan selain Tom Lembong yang juga memberikan izin importasi gula ini ya bukan hanya Tom Lembong gitu loh. Ya, kalau tidak diperiksa akhirnya masyarakat bilang ini tebang pilih kan begitu kan. Kok Tom Lembong yang melakukan hal ini yang identik atau hampir sama dengan para menteri-menteri yang lain juga produksi gula juga, kenapa nggak diperiksa? Diperiksa dong semua kalau kelakuannya. Jadi masyarakat kan menilai loh, terjadilah yang namanya tebang pilih. Jangan sampai begitu, nanti masyarakat menilai kejaksaan sangat berpengaruh gitu, kok bisa terjadi tebang pilih. Saya yakin yang lain juga harusnya mempunyai karakteristik yang sama ya, kalau ujung-ujungnya adalah kebijakan. Dan di negara ini namanya menteri pasti mengeluarkan kebijakan yang mempunyai risiko ya. Nah, apakah dengan kebijakan yang mempunyai risiko semua menteri bisa dijadikan tersangka? Tidak. Iya bisa begitu. Makanya kalau memang ada aliran dana, itulah makanya sekali saya katakan pasal 2 itu perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, ada niat jahat mens rea, bukan administratif begitu.